Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 di UIN Raden Patah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andika Saputra, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di SD Negeri 19 Penukal, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pada kesempatan ini, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan tema asiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berikut video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan di rumah? Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya, kalau siap, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Pada hari ini yang tidak hadir atau tidak sekolah ada? Ada ya. Alhamdulillah semuanya masuk dalam keadaan sehat tentunya ya. Hadir semua ya. Sebelumnya kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum belajar supaya lebih semangat, kita yel-yel ya. Yel-yel sebagaimana seperti biasanya. Boleh dipimpin salah satu tepuk anak kok. Ya, boleh dipimpin. Salah satu yang memimpinnya. Oke, tepat saja kalau tidak ada yang berani ya. Tepuk anak soleh.
yang lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Maka pada hari ini kita akan memperdalam materi tersebut yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Siapa Nabi Nuh dan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Melalui model pembelajaran problem based learning dan video komen dengan metode tanya jawab, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan sungguh-sungguh dan dapat menjelaskan biografi Nabi Nuh alaihissalam dengan baik, ya. Kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Nabi Nuh alaihissalam. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, menelanah siapakah Nabi Nuh alaihissalam melalui biografi Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ketiga, contoh sikap sabar dan kerja keras seperti teladan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sebelum belajar lebih dalam tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, pendalaman materi kita pada hari ini, kita akan bernyanyi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mau bernyanyi? Oke, 1, 2, 3. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang bertanya, siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Ada yang bisa jawab? Ya, Robi, boleh. Nabi itu adalah utusan Allah. Ya, Nabi adalah Rasul utusan Allah. Nabi itu adalah Rasul utusan Allah. Pertanyaan lagi, bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Ayahnya Nabi Nuh alaihissalam bernama Nabi. Ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang ketiga, ya. Sekarang kita akan menonton video. Mau menonton video? Nah, sekarang kita menonton video tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita saksikan. Perhatikan ya, nanti diingat. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi
Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal. Kemudian mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak mempedulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya, Kan'an, yang berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah menyaksikan video tadi, coba berikan komentarnya. Ya, pertama, dakwah Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia supaya menyembah apa? Allah. Menyembah Allah.
Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu menyembah apa? Menyembah patung atau berhala. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul umur berapa? 480 tahun. Apa yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam pada saat mau menjelang banjir bandang? Membuat kapal itu atas perintah Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar tadi, ya itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras membuat kapal. Beliau dibantu oleh para pengikutnya yang setia, hinaan dan ejekan dari kaumnya beliau dapatkan. Ya. Nabi Nuh alaihissalam sama sekali tidak pernah membalasnya. Beliau tetap bersabar, ya, dan bekerja keras menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Sekarang dari pelajaran tadi, dari video tadi, kita akan mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kalian, menjawab soal benar atau salah. Nanti di kolom tersebut dicontek, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya. Paham? Kalau sudah paham mengenai tugas kita yaitu mengisi LKPD, sekarang sudah dibentuk kelompoknya atau berpasangan dua orang, kita akan mengerjakan LKPD, ya. Nah, nanti di kolom tersebut dicontek, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya. Dibuat nama, ya. Kalau disilang kurang tepat. Ini di kontak, ya, bukan disilang. Ngerti? Ya, aku kumpul dulu, boleh. Siapa yang mau jawab? Nomor 1. Kelompok Arsil. Ya, ini temannya yang jawab. Karena itu perwakilan. Siapa yang mau jawab? Ya, sudah, Arsil. Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Benar atau salah? Benar. Ya, benar, ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Idris alaihissalam. Jawabannya benar. Contoh di kolom benar, ya. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Kelompok ini, ya, Nadia. Nabi adalah putra. Nabi adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Benar atau salah? Lamik adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Benar atau salah? Salah. Benar, ya. Bagus, sudah paham, ya. Lamik adalah apa yang benar? Ayahnya. Nomor 3, kelompok Tanti. Ya, itu perwakilan. Tidak. Silakan. Nomor 3. Allah Subhanahu Wa Taala. Benar atau salah? Nabi Nuh alaihissalam utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Ya, benar, ya. Oke. Kelompok atau nomor 4, kelompok yang terakhir. Ya, Bagas. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul urutan kedua. Urutan kedua, benar atau salah? Salah. Ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul urutan kedua. Salah, ya. Yang benarnya Nabi Nuh urutan berapa? Ketiga. Ada Idris. Oke. Semuanya sudah benar, ya. Sekarang
esai ya atau isian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar ya. Dibaca, ada yang baca soalnya, ada yang itu. Bisa. Nomor 2 ada ya kelompok C. Banyak masyarakat berperilaku tercela setelah Nabi Idris meninggal. Ya, setelah Nabi Idris meninggal, banyak masyarakat berperilaku tercela setelah Nabi Idris wafat atau meninggal. Benar? Yang lain? Benar. Oke, bagus ya. Berarti sudah paham ya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah dan beramal soleh. Benar ya? Nomor 4 kelompok Saka. Ya, kaumnya tidak peduli dan bagaimana kenyataannya, tapi mereka tetap bersabar. Benar. Yang lain benar? Ada yang salah? Ya, oke ya. Berarti sudah paham menguraikan kisah Nabi Nuh alaihissalam ya dengan melalui soal isian tersebut ya. Ambil, pukul. Sekarang Pak, berikan soal atau contoh sikap sabar dan kerja keras. Kalian mencocokkan ya mana yang sabar, mana yang sikap kerja keras ya. Buat nama Kahel dengan Meiza. Siapa yang mau menyebutkan contoh sikap sabar dan kerja keras? Oke, yang belum. Oke, apa? Sebutkan berdasarkan gambar. Yang mana sikap sabar, yang mana kerja keras? Anak sekolah laki-laki yang berdua lagi di tengah jalan atau berjalan itu contoh sikap apa itu? Sikap sabar ya. Kenapa itu dikatakan kerja keras? Iya, karena mengerjakan tugas ya dengan kerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus. Seperti contoh Nabi Nuh tadi ya, membuat kapal dengan kerja keras, berdakwah dengan kerja keras, dengan sabar. Begitu juga dengan pelajar, untuk meraih cita-cita kita harus bekerja keras dan tentunya dibarengi dengan sifat sabar. Oke, kalau sudah paham sekarang Pak ambil lembar kerja kalian ya, berarti sudah paham ya. Ya. Kesimpulannya pelajaran pada hari ini yaitu kita mempelajari tentang asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam sesuai dengan tujuannya tadi. Maka kalian sudah bisa ya, yaitu memberikan contoh sebagai pelajar kita harus bersabar dan kerja dalam menggapai cita-cita sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam mengajak umat untuk taat kepada Allah dengan sabar dan kerja keras ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
baca doa Al-Quran. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.